Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang kiamat. Nah, karena banyak orang yang rame tentang kiamat tapi belum tahu apa itu kiamat. Karena pada umumnya orang mengartikan kiamat itu sebagai hari kehancuran. Padahal di dalam Al-Quran itu sendiri tidak ada tanda-tanda hari kehancuran yang dijelaskan di dalam surat kiamat, yaitu Quran surat ke-75 Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Arab, dari kata koma yakumu. Koma yakumu bahasa Arabnya artinya adalah bangun, bangkit, berdiri. Nah, yang saya tanyakan, ini apa korelasinya kiamat dimaksudkan sebagai hari kehancuran? Karena jelas secara bahasa pun kiamat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bangun atau bangkit. Kiamun, bangun. Kiamul lail, bangun tengah malam. Kiamuhu binapsihi, berdiri sendiri. Nah, kiamat artinya bangun dalam bentuk bahasa pun artinya bangun. Tak marbutoh di sini artinya menunjukkan Allah. Kiamat di sini adalah kebangkitan jiwa manusia yang kembali mengingat Allah. Karena jelas di dalam Quran surat kiamat ayat 1 sampai 2 dijelaskan la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku benar-benar bersumpah kiamat itu telah dekat waktunya, dan aku benar-benar bersumpah demi nafsu lawamah, nafsu yang mencela diri. Lawamah di sini adalah nafsu tumbuhan, di mana orang mulai mencela dirinya atau mulai menginsapi diri. Tumbuhan itu kan artinya orang yang sudah mulai naik derajatnya, karena tingkatan daya rendah paling rendah itu nafsu amaroh, nafsu benda, naik lagi ke atas nafsu tumbuhan. Nah, bagaimana disebut hari kehancuran alam semesta sementara masih banyak orang yang berada dalam level nafsu lawamah? Masih banyak orang yang mencela, berbincang, bergunjing. Bagaimana disebut hari kehancuran alam semesta? Karena yang jelas di dalam Quran, hari kehancuran alam semesta itu bukan kiamat, tapi as-sa'ah. Itu dijelaskan secara detail di dalam surat An-Naba, berita besar. Nah, sedangkan kiamat yang dimaksud di dalam Al-Quran itu hari kebangkitan jiwa. Nah, ini yang saya permasalahkan. Banyak ahli kitab yang sekarang memahamkan kepada umatnya itu bahwa kiamat ini adalah hari kehancuran. Padahal bukan, itu hari kebangkitan. Ini sama seperti nafsu lawamah, di mana nafsu lawamah yang dimaksud adalah seperti tumbuhan pohon. Ada pohon tua yang karena tadi dasar Islamnya yang kurang kuat, pohon ini mati, tumbang, jatuh ke bumi. Lalu beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian, waktu kemudian tumbuh tunas-tunas baru. Nah, inilah yang disebut kiamat. Ya, mungkin Anda memahami itu sebagai kehancuran, silahkan. Tapi di sisi lain, setelah kehancuran akan tumbuh tunas-tunas baru di atas bangkai pohon itu. Akan tumbuh kehidupan baru. Umpamanya seseorang misalnya dia tadinya senang berbuat maksiat. Lalu suatu saat kemudian Allah memberi peringatan dengan kecelakaan, tapi dia masih diberi kehidupan. Setelah diberi celaka, dia kembali bertobat atau diberi sakit. Biasanya orang diberi celaka, diberi sakit baru ingat Allah.
Ya Allah, aku bertaubat. Nah, disitulah setelah hancur, tumbuh tunas baru, tumbuh kesadaran. Inilah yang dimaksud kiamat. Kiamat di sini maksudnya adalah kehancuran moral, bukan fisik. Ini permasalahannya Al-Quran ini untuk rasa, untuk esensi diri. Ketika diterjemahkan oleh akal pikiran, maka itu akan menjadi bentuk, maka itu akan menjadi sosok. Sehingga ketika dipahami oleh pikiran, kehancuran di sini wujudnya adalah fisik. Padahal kehancuran fisik, alam semesta, itu sebetulnya tergantung kehancuran moral. Nah, lalu kenapa? Apa yang terjadi secara fisik pun memang benar. Banyak terjadi kehancuran di Indonesia. Contohnya banjir di Aceh, banjir apa namanya tsunami. Nah, orang banyak yang bertanya, yang logika saja, yang misalnya orang awam, ini Aceh itu pusatnya Islam, kenapa terjadi gempa, bencana alam, tsunami di Aceh, padahal Islam. Nah, kita lihat sejarah Nuh. Banjir besar pada abad dulu, zaman dahulu adalah banjir yang terjadi pada zaman Nuh. Kenapa terjadi banjir yang besar? Karena pada zaman Nuh inilah awal pertama adanya kemusyrikan. Musyrik, orang-orang waktu itu sudah musyrik. Menduakan Allah dengan wujud sosok individu. Sebagai alim ulama, sebagai orang-orang soleh yang waktu itu dipuja. Nah, pada zaman Nabi Nuh ini banyak orang-orang yang memuja alim, memuja kaum-kaum soleh, dikultuskan, dipuja berlebihan, melebihi kecintaannya kepada Allah dan dirinya sendiri. Maka dengan itu Allah menurunkan banjir. Nah, apa jauhnya sekarang dengan orang Islam yang beragama? Maaf, Bu, harusnya Islam itu berdin, berjiwa yang berserah diri. Ini yang beragama, ini banyak yang masih memuja, seperti memuja kiai, mbib ini itu, dikultuskan melebihi kecintaannya kepada dirinya dan Tuhannya. Itu artinya sudah menuju kemusyrikan. Makanya tidak akan selesai seandainya umat Islamnya sendiri masih mengkultuskan individu. Sedangkan Rasul sendiri melarang untuk dikultuskan. La tatahiduni wal malaikatu, jangan kultuskan aku dan para malaikat. Ini sekarang muncul. Zaman Nabi Nuh kembali kepada kita saat ini dan terjadi. Itu bukan hancurnya alam mengikuti kehancuran moral yang dilakukan oleh manusia. Karena alam ini hanya tunduk dan taat kepada Allah melalui manusia. Jika manusianya tidak taat kepada Allah, jika manusianya masih musyrik, masih menduakan Allah dengan makhluknya, maka alam murka. Itu bukti nyata, ini hukum konkret. Ini hukum ketetapan yang tidak bisa ditolak. Keduanya, terjadi gunung meletus. Pada zaman Lut, gunung meletus terjadi karena mulai terjadinya penyuka sesama jenis, LGBT, gay, lesbi, homo, dan lain sebagainya. Maka gunung pun meletus. Begitupun gempa dan lain sebagainya itu terjadi karena kerusakan mental, alam baru merespon. Artinya kehancuran alam itu responnya dari manusia. Yang harus responsibility itu manusia, yang harus tanggung jawab itu manusia. Moralnya yang hancur. Maka dalam kehancuran moral itulah bersyukurlah bagi orang-orang yang beriman, karena pada saat seperti itulah muncul kesadaran-kesadaran yang murni. Kebenaran yang bukan dari mulut, tapi kebenaran karena akhlak, karena melihat perbuatan. Kalau saya mengenal kebenaran dari mulut seseorang, maka saya bukan mengenal kebenaran, tapi mengenal pembenaran dari kebiasaan saya. Tapi kalau kamu mengenal kebenaran dari pengalaman dan melihat, nitenin sesama dengan mengkaji diri sendiri, membaca diri, tidak membaca orang, maka itulah kebenaran jati. Membaca diri. Tapi kalau dari membaca orang, dari omongan, kebenaran bukan kebenaran, itu pembenaran dari kebiasaan, legalitas dari kebiasaan. Nah, menurut Quran ini bahkan dari zaman dulu yang namanya Nabi Rasul itu memberikan satu penerangan
bukan sebetulnya membawa yang baru, sebetulnya dia membawa yang lama. Tapi yang lama ini banyak yang sudah menyimpang, akhirnya diluruskan kembali. Seperti makna kiamat yang dulu seharusnya kebangkitan dari kehancuran moral, ini kok jadi malah kehancurnya bumi, alam semesta, dan lain sebagainya. Nah, saya hanya meluruskan kembali apa yang sudah bengkok. Bukan membawa suatu hal yang baru. Ini sesuatu yang sudah lama dari zaman dulu. Dan ini hukum ketetapan. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Dan sampai kapanpun banjir di DKI, Jakarta, dimanapun akan terjadi selama masih banyak orang yang masih mengkultuskan sosok yang dipuja berlebihan dan disucikan berlebihan. Semoga kita mendapati suatu kiamat atau kebangkitan ini dengan kebangkitan yang lebih baik. Kebangkitan pada jiwa-jiwa yang berserah diri kepada Allah, yaitu dinul Islam. Bangkitlah jiwa-jiwa Islam. Bangkitlah dinul Islam. Jangan mengkultuskan agama, ahli kitab, ataupun orang-orang yang disosokkan seolah-olah itu baik. Karena orang yang terlihat baik zaman sekarang itu kebanyakan hanya casing, kebanyakan hanya luarnya saja, dalamnya lebih busuk dari binatang, bahkan pendengki dan pendendam, juga pencaci. Karena sesungguhnya Rasul tidak pernah mencontohkan akhlak yang buruk, karena semua nabi bukan kecerdasan yang dilihatnya. Karena kalau kecerdasan, iblis pun lebih cerdas. Tapi yang dilihat oleh manusia itu adalah akhlaknya, bukan kecerdasan. Innama buistu liutamima makaril hal akhlak. Sesungguhnya Allah mengutus para rasul, para nabi untuk mengutamakan akhlak, bukan kecerdasan. Semakin merasa dirinya cerdas, merasa pintar, semakin terlihat bodohnya. Ini zaman kejahiliahan sudah kembali lagi, karena banyak orang yang merasa pintar dan terlihat bodohnya. Makanya orang yang hebat bukan orang yang merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Ketika ada tetangganya yang butuh bantuan, dibantu. Walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan dan iman, dan Islam beda Islam, tetap bantu walaupun beda keyakinan. Karena selama dia masih beriman kepada Tuhannya, satu mukmin. Artinya jangan pernah membeda-bedakan. Kita harus bersaudara. Kita harus pintar merasa, bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Semoga ini bermanfaat. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.